Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar di pagi hari ini. Sebelum memulai pelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu dan berilah aku rizki pemahaman. Amin. Adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini pada bab pertama yaitu tentang makanan halal dan haram. Pada submateri pengertian makanan halal, kedua hukum makanan halal, yang ketiga macam-macam makanan halal, yang keempat membiasakan mengkonsumsi makanan halal. Baik, adapun tujuan pembelajaran pada materi ini, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu: 1. Menguraikan pengertian makanan halal dengan benar. Yang kedua, menelaah dalil tentang hukum makanan halal dengan benar. Yang ketiga, mengklasifikasikan macam-macam makanan halal dengan benar. Dan yang keempat, menganalisis makanan yang dapat dikonsumsi dengan benar. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan materi kita pada hari ini. Yang pertama, tentang arti makanan halal. Menurut bahasa, kata makanan berasal dari kata makan, sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan kata at-ta'am atau al-at'imah yang artinya makan makanan. Sedangkan yang disebut dengan kata makan sendiri diartikan sebagai suatu aktivitas memasukkan makanan ke dalam tubuh untuk menjaga kondisi dan kesehatan. Jadi, kata makanan yang berasal dari kata makan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan atau dikonsumsi oleh manusia, baik yang berasal dari hewan maupun tumbuhan, yang dapat menghilangkan rasa lapar dan memberikan tenaga bagi tubuh manusia yang memakan. Adapun arti makanan menurut istilah, yaitu kata halal berasal dari bahasa Arab yang artinya membolehkan, memecahkan, membebaskan, dan lainnya. Secara terminologi atau istilah kata halal diartikan sebagai segala sesuatu yang apabila dilakukan tidak mendapatkan hukuman atau dosa. Dengan kata lain, halal dapat diartikan sebagai perbuatan atau segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariah agama. Jadi, makanan halal diartikan sebagai segala sesuatu makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Selanjutnya, hukum makanan halal. Pada dasarnya, segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia adalah mubah atau diperbolehkan, atau dengan kata lain, bahwa semua makanan pada dasarnya adalah halal sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya dikonsumsi. Beberapa ayat dalam Al-Quran menyebutkan tentang ketentuan makanan halal
dan perintah untuk mengkonsumsi makanan halal dan menjauhi makanan haram. Di antaranya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Fala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kemudian macam-macam makanan halal. Adapun makanan halal dalam Islam dikenal dengan beberapa macam dan harus dipenuhi agar makanan layak dikatakan sebagai makanan halal. Di antaranya, yang pertama adalah halal zatnya. Ciri-cirinya antara lain makanan yang berasal dari tumbuhan maupun binatang yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, halal cara memperolehnya. Makanan halal dapat menjadi haram apabila diperoleh melalui hasil mencuri, melakukan perbuatan menipu, hasil riba maupun korupsi. Yang ketiga, halal cara memprosesnya. Apabila makanan sudah diperoleh dengan cara halal, dengan bahan baku yang halal pula, jika makanan tersebut diproses dengan menggunakan sesuatu yang haram, misalnya alat masak yang bekas digunakan untuk memasak makanan haram, atau benda lain yang tidak diperbolehkan. Yang terakhir yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang membiasakan mengkonsumsi makanan halal. Sebagai seorang muslim, kita harus terbiasa mengkonsumsi makanan yang halal saja dengan cara di antaranya membeli bahan makanan di tempat yang terpercaya. Apabila membeli daging, hendaknya membeli di tempat orang muslim. Dan yang ketiga, membeli makanan dengan uang yang diperoleh dengan cara yang benar dan yang halal. Dan yang terakhir, mendapatkan makanan dengan cara yang baik, tidak menipu dan tidak merampas milik orang lain. Demikian pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.